mencari jalan pulang ke alam lain. Fana merah jambu mulai pekat dengan gelap. Langit mulai dikepung awan hitam. Udara dingin berembus dari selatan, menerbangkan dedaunan kering yang bertumpuk di tepi lapangan hijau. Bersamaan dengan seruan azan maghrib yang mulai terdengar, membuat Asri memutuskan untuk menyudahi kegiatannya. "Udah dulu yuk, maghrib. Pulang aja deh," pekik Asri berharap suaranya sampai pada lelaki yang masih berdiri di tengah rerumputan lapang. Lelaki itu menoleh sambil membenarkan topi yang melekat di kepalanya. Ia seka peluk keringat yang menetes membasahi pelipisnya. Ia berjalan menghampiri Asri dengan tangan kanannya yang membahu stik golf. Padahal nanggung banget ya, pinta lelaki tersebut sambil berkacak pinggang. Asri menggeleng pelan. "Enggak, udah azan, waktunya pulang," tegas Asri dibarengi dengan senyumnya yang menawan. Lelaki yang kini berdiri di hadapan Asri menatapnya dalam-dalam. Ia berdesis pelan. "Ya udah, yuk pulang sayang." Goda lelaki tersebut, senyumnya melekat, tampak indah. Tatap mata lelaki tersebut tak lepas dari Asri yang sudah berpaling wajah. Ia tengah menyembunyikan pipinya yang memerah. "Udah cepetan, gelap," protes Asri yang sebenarnya salah tingkah. Ia pandangi seorang lelaki gagah dengan otot tangan yang mengembang sedang membereskan barang bawaan mereka yang tertinggal. Hawanya gak enak banget ya. Apa perasaan aku aja? Celetuk lelaki itu berhasil memudarkan tawa Asri. Mimik wajahnya seketika berubah. Bola matanya berpencar memandang sisi-sisi lapangan yang penuh dengan pepohonan rindang. Mereka tahu bahwa tempat yang dikunjungi memang jauh dari pusat kota. Tepatnya berada di dalam perumahan elit dengan rumah-rumah megah tak berpenghuni. Cukup terpencil, bahkan tak terdengar ramai kendaraan yang berlalu lalang. Sekedar celoteh orang saja jarang. Tempat tersebut benar-benar dikepung oleh perumahan kosong dengan bangunan-bangunan ala Eropa yang berjajar di sepanjang jalan. Tetapi komplek perumahan tak terlalu dekat dengan lapangan golf yang mereka gunakan. Di sisi kanan, beberapa meter setelah pepohonan rindang, di sana berhektar-hektar tanah penuh dengan pusara pemakaman elit yang jarang tersentuh oleh warga. Hanya beberapa orang saja yang diizinkan masuk ke sana. Jelas menambah kesan seram ketika malam. Jalan yang cukup jauh untuk pulang, kawasan yang sepi, ditambah perumahan elit tersebut cenderung gelap. Hanya di beberapa titik tertentu saja dipasang penerangan jalan. Akan tetapi penerangan yang digunakan juga lampu kuning yang remang-remang. Tak terbayangkan bagaimana rasanya melaju seorang diri seolah dibayang-bayang hawa mencekam. Sementara itu Asri bergidik ngeri. Ia mengusapkan tangan pada bulu-bulu tengkuknya yang tersentuh oleh angin sejuk. "Mas Nanang jangan kayak gitu bikin takut aja," ketus Asri selangkah demi selangkah. Ia mendekat kepada Nanang yang masih berjongkok membereskan barang-barang. Iya, maaf ya, cuma perasaanku aja." Nanang bangkit sambil membawa beberapa tas milik istrinya. Ia berjalan pelan, merangkul Asri yang tampak kedinginan. "Yuk, di mobil ada jaket kamu kan? Dingin banget badan kamu," ujar Nanang dengan lembut, berusaha membuat Asri tenang. Berkali-kali Asri mengangguk. Tubuhnya dipaksa tunduk mengikuti kemana Nanang pergi. Namun sesekali ia menoleh ke belakang. Entah mengapa ia was-was. Ia merasa seolah ada yang memperhatikan mereka dari kejauhan. Akan tetapi nihil. Tak ada seorang pun di dekat lapangan golf. Hanya siulan angin yang mengempas beberapa dedaunan kering membuat perasaan Asri semakin tidak tenang. Tapi ia tak tahu apa penyebabnya. Ketika mereka berdiri tepat di depan mobil, Asri semakin larut dalam lamunan. Hamparan rumput lapang tak tampak sedikit cahaya yang menerangi. Di tengah kegelapan, sekelebat bayangan hadir, terlihat kontras dengan keadaan yang sebenarnya. Mas, lihat itu enggak?" Asri menepuk-nepuk pundak Nanang yang ada di sampingnya. Lelaki itu sedang membukakan pintu mobil untuk Asri.
Nanang segera terdongak melihat kemana tudingan Asri mengarah. Ada apa sih? Nanang memicingkan mata, mencoba memusatkan pandangan pada sesuatu yang Asri lihat. Bibir Asri bergetar. Itu loh mas, masa nggak lihat? Siapa yang berdiri di sana ya? Tuding Asri sekali lagi. Ah, ngaco kamu ah, nggak ada apa-apa. Udah, cepat masuk. Maghrib gini nggak elok ngomong sembarangan. Tegur Nanang membuat Asri merasa kesal. Terpaksa ia menuruti perintah Nanang sambil merendahkan pandangan. Asri masuk ke dalam. Ia duduk di samping kursi kemudi yang masih kosong. Sementara Nanang sedang berputar, tapi pandangannya masih mengarah kepada tempat yang Asri tuding tadi. Ia berdiri sejenak sebelum masuk ke dalam. Ah, gak ada apa-apa kok, ketus Nanang. Ia segera melempar wajah pada seorang wanita yang sudah terduduk di dalam. Asri melamun, memandangi tempat yang semakin gelap. Sri, gak baik ah, melamun terus. Gak ada apa-apa kok. Sekali lagi, teguran Nanang tak diindahkan oleh Asri. Ia semakin fokus pada objek yang tampak jelas di depan memandangi mereka. Berbaju putih, rambutnya terurai panjang. Rasanya cuma kita doang yang main golf deh mas, celetuk Asri. Udah deh Sri, ah pulang aja ya. Tak berlama-lama, pedal gas segera Nanang injak. Ia mulai memutar benda bundar di hadapannya, membiarkan mobil yang ditumpangi melaju menjauhi tempat yang terlihat semakin menyeramkan. Asri tetap tak berpaling dari tempatnya sampai... Loh, mas, kok hilang? Kemana ya? Asri memekik kencang di samping Nanang yang berusaha tenang. Kamu itu salah lihat, kecapean mungkin. Udah, kamu tidur aja. Sebisa mungkin Nanang tidak gelisah. Padahal sedari tadi ia tahu dari sorot kaca mobilnya samar-samar bayangan seseorang duduk di belakang mereka. Akan tetapi Nanang tak bisa menjelaskan betapa ngerinya sesosok yang ia duga dilihat oleh Asri. Wajah Nanang pucat, tangannya gemetar memutar setir. Sepanjang jalan sepi, mereka dihimpit dengan rumah-rumah megah dengan corak putih yang mewah. Dalam hati Nanang berucap sambil meminta pertolongan pada Sang Pencipta, mencoba tak menghiraukan sosok yang mendelik di belakang. Busuk, wajahnya busuk, menimbulkan bau tak sedap yang terbawa AC mobil. Tangan Nanang meraba menutup sedikit celah-celah AC yang menghadap ke arah mereka. Loh, kok dimatiin sih mas? Spontan Asri menyodorkan tangan, tapi dicekal oleh Nanang. Jangan, kamu nanti kedinginan. Nanang gelagapan, sedetik menoleh ke arah Asri, sedetik kemudian fokus pada kemudi. Ia beralasan agar Asri tak curiga dengan tingkahnya yang ketakutan. Namun Asri menatap tajam, kepalanya bergerak ke kanan dan ke kiri. Ia memperhatikan Nanang dengan detail. Kayaknya kamu yang sakit deh mas, wajahmu pucat gitu. Aku ganti nyetir ya, tawar Asri ketika menyadari kondisi Nanang yang sebenarnya. Enggak usah. Udah, kamu tidur aja Sri, tolak Nanang dengan halus. Ia masih mencoba menutupi ketakutannya. Padahal bau busuk yang menyeruak tak henti mengganggu fokus Nanang yang masih berkendara. Mual, ia merasa sangat mual. Mata Nanang melirik perlahan, memastikan bahwa sosok yang ada di belakang sudah hilang. Berkali-kali ia mengusap mata. Dengan jelas ia tatap kursi belakang sudah kosong. Syukurlah. Lah nafas lega ia lakukan meski tak menutup rasa ketakutannya yang belum usai. Mereka masih harus melewati jalanan yang panjang, seolah tak berujung, ditelan oleh kegelapan. Tak ada perbincangan di antara keduanya. Nanang fokus menyetir, ditemani dengan lagu sebagai pengantar pulang. Sementara Asri, dengkuran nafasnya terdengar kencang. Nanang menolehkan wajah pada Asri yang bersandar di bahunya. Lengan gempal Asri hanya tertutupi kaus, dinginnya malah masih bisa menembus. Kecapean kayaknya, kasihan, kedinginan. Nanang mencoba meraih jaket yang tidak tertutup sempurna pada tubuh Asri. Perlahan namun tepat, Nanang mengaitkan jaket tersebut hingga menutupi seluruh tubuh wanita yang ada di sampingnya. Senyum simpul Nanang tampilkan, tak merasa ada yang mencurigakan dengan keadaan Asri. Di sisi lain, mobil yang mereka kendarai berhasil keluar dari portal perumahan elit. Mereka akan tiba di pusat kota. Begitu juga Nanang tak perlu khawatir karena keadaan jalan raya yang ramai pengendara. Tak butuh waktu lama,
Keduanya pun sampai ikut bergabung dalam hiruk-pikuk perkotaan yang padat penduduk. Sepanjang jalan mereka melintas, tak jarang menemui pedagang kaki lima yang menjajakan dagangan mereka. Nanang menyisir habis ke tempat-tempat pedagang kaki lima, dirasa tak ada yang menggugah seleranya secara tiba-tiba. Namun entah dengan Asri, mungkin saja ia akan tertarik untuk menyeruput wedang ronde sebentar untuk menghangatkan tubuh. Kendaraan roda empat itu segera menepi, mencari tempat parkir senyaman mungkin. Nanang dengan antusias membangunkan istrinya yang tertidur pulas. Ia tepuk-tepuk wajah Asri. Asri, Asri, bangun dulu yuk. Mas mampir sebentar. Kamu mau sesuatu nggak? Apa ikut beli wedang ronde? Asri yang belum membuka mata sepenuhnya segera mendapat berbagai pertanyaan dari Nanang. Asri tak menjawab. Ia merasa malas menanggapi Nanang. Apalagi rasa lelah yang tak karuan turut membungkam niat Asri untuk bangkit dan berjalan. Masih ngantuk, Mas. Asri tunggu di mobil aja ya, pinta Asri sambil menguap berkali-kali. Ia tak berbohong bahwa rasa kantuknya begitu berat untuk ditahan. Di hadapan Asri, Nanang mendengus kesal. Ia ingin mengajak Asri berkeliling untuk sekedar jajan, tapi sebagai seorang suami, Nanang harus mengerti kondisi Asri. Apalagi ia lihat sedari tadi tampaknya Asri kelelahan. Ya udah, Mas turun dulu ya. Ia melepas sabuk pengaman, kemudian mencium kening Asri yang terasa panas. Panas banget kamu. Mau Mas beliin apa? Tanya Nanang khawatir. Wedang ronde aja Mas satu. Suara Asri begitu lirih. Semakin dia bicara, semakin habis tenaganya. Nanang yang melihat kondisi istrinya segera bergegas keluar. Tak mengindahkan keinginannya barusan untuk jalan bersama Asri sebentar. Beberapa langkah ia meninggalkan Asri di dalam, mencari sesuatu yang wanita itu pesan. Semoga Mas Nanang gak lama-lama deh. Asri berkeluh. Ia memandangi jalan yang luas yang ada di hadapannya. Sambil menoleh, ia mencari kemana Nanang pergi. Dingin banget ya. Sekali lagi Asri berkeluh. Ia menutup seluruh celah-celah AC yang ia pikir menjadi penyebab ia kedinginan. Namun lama ia terdiam. Rasa kantuknya justru hilang. Ia merogoh tas, meraih ponsel yang sedari tadi tak tersentuh. Satu sentuhan ia berikan pada layar ponsel yang lebar. Jarinya menggeser ikon kamera yang langsung tertampil wajah Asri. Ia membenarkan rambutnya yang berantakan. Kemudian beberapa kali ia menangkap wajahnya yang terlihat sempurna di kamera. Ia sangat antusias hendak mengirim foto tersebut pada adiknya di rumah. Akan tetapi sesuatu berhasil mengejutkan Asri. Ia berjingkat, tangannya spontan melempar ponsel ke depan. Tak menyangka sebuah objek mengerikan tertangkap bersamanya tepat di kursi belakang. Sebuah kepala dengan rambut panjang yang kusut nampak busuk. Koreng-koreng menghitam semakin lengkap dengan nana yang kental. Asri merasa mual, tengkuknya kembali menegang. Namun ia tak memiliki keberanian untuk menoleh ke belakang. Foto barusan berhasil membuatnya terkejut bukan main. Ia tak menduga apa yang ada di belakangnya sekarang. Samar-samar ia mendengar senandung lirih berganti dengan suara tangisan yang semakin melekat di kepala. Bau busuk bercampur dengan anyirnya darah membuat Asri semakin muak. Ia salah menutup AC mobilnya sehingga bau yang menyebar semakin pekat. Tangan kiri Asri berusaha membuka pintu mobil, sedangkan tangan kanannya tengah membungkam mulut agar sesuatu yang berkumpul tak dapat ia muntahkan sekarang. Busuk, sungguh busuk. Bahkan Asri tak dapat menjelaskan betapa pekatnya bau yang mencemari paru-parunya. Asri sempoyongan mencoba menghirup udara segar dari celah pintu mobil yang sedikit terbuka. Ia tak kuasa menahan lemas di tubuhnya. Tanpa sengaja, sudut mata Asri menangkap sesuatu menyeramkan di belakang kursi kemudi. Ya, dia sosok yang membonceng mereka sedari tadi. Padahal Asri yang kabur tak mampu membuat kakinya fokus bertumpu. Ia terpleset, tersungkur dengan wajah Asri yang terparut aspal. Seketika, tanpa aba-aba, ia memuntahkan seluruh isi perut yang sudah ia tahan. Tak peduli betapa sakitnya jidat Asri menghantam jalan, ia hanya mementingkan gejolak perutnya yang tak tertahan. Naas, suara hantaman Asri yang begitu kencang berhasil memecah fokus para pedagang yang ada di sekitar. Mereka semua berbondong-bondong mendekat kepada Asri yang kondisinya sudah sangat memprihatinkan.
Asri tak bergerak sedikit pun, tapi darah berkucur dari jidat yang membuat Asri semakin kehilangan kesadaran. Namun bibir Asri bergerak perlahan. Di dalam, di dalam sana ada wanita. Ya Allah, Pak, cepat Pak, tolong bawa menepi dulu, obati lukanya. Astagfirullah, tubuhnya panas sekali Mas. Para pedagang yang sudah mendekat saling bahu-membahu memindahkan Asri ke tempat yang lebih leluasa. Ia didudukkan di atas trotoar dekat dengan gerobak-gerobak pedagang. Beberapa pasang mata langsung mengarah kepadanya. Bahkan pengunjung yang sedang makan sontak menghentikan kunyahan. Mereka penasaran dengan suara hantaman tadi. Ternyata berasal dari wanita yang terpleset saat hendak keluar dari mobilnya. Tubuh Asri sandarkan, kedua kaki serta tangannya diluruskan. Penglihatan Asri yang terbatas tak dapat mengidentifikasi siapa saja yang sedang membantunya. Beberapa kali ia merasa sentuhan mendarat pada tangan, kaki serta dahinya yang terasa nyeri. Diobatin dulu aja, ini kasa dan betadin. Uluran tangan diberikan kepada seseorang yang akan mengobati Asri. Beberapa saat kemudian rasa perih mulai Asri rasakan. Ia hanya bisa meringis sambil berdesis merasakan cairan yang mengalir membasahi luka pada dahinya. Seorang wanita di hadapan Asri berjongkok, tangannya menjulur. Ia tengah menempelkan kasa untuk menghambat darah yang keluar dari lukanya. Mbaknya terasa pusing nggak? Tanya wanita tersebut dengan lembut. Asri hanya mengangguk. Lirikan mata Asri berbencar ke segala arah, mencari keberadaan seorang lelaki yang baru saja meninggalkannya. Mas Nanang, Asri bergumam. Sorot matanya tertuju pada seorang yang tergesa-gesa menuju ke arahnya. Wanita yang ada di hadapan Asri menoleh. Itu suami Mbak. Pertanyaan wanita itu segera terjawab setelah Nanang berdiri tepat di hadapan mereka. Raut wajahnya gelisah. Dengan nafas yang terengah-engah, Nanang segera memeluk tubuh Asri dengan erat. Ia terisak kalau melihat Asri yang sudah dikerumuni banyak orang. Astagfirullah, kamu kenapa sih Sri? Nanang begitu khawatir. Tak henti-hentinya ia menyalahkan diri sendiri karena meninggalkan Asri seorang diri. Sebungkus wedang ronde Nanang perlihatkan, berharap istrinya segera sadar. Lihat, Mas bawakan pesanan kamu, ucap Nanang begitu lirik. Asri tersenyum getir. Ia tak tahu apa yang dirasakan sekarang, namun melihat tingkah Nanang membuatnya senang. Lelaki gagah itu dengan sigap mengangkat tubuh Asri, mendekap dengan hangat hingga detak jantung Nanang terdengar tak beraturan. Nanang membawa Asri kembali ke dalam, menyadarkan Asri dengan posisi ternyaman. Maaf Pak, Bu, sudah merepotkan. Terima kasih sudah menangani istri saya lebih dulu. Nanang bangkit sambil membungkukkan tubuh. Ia banyak berterima kasih pada mereka yang bersedia menolong Asri. Ketika mobil yang mereka tumpangi kembali melaju, tapi begitu pelan, Nanang tak ingin Asri merasa lelah atau bahkan kesakitan jika ia menambah kecepatan. Tak henti-henti, Nanang menoleh kepada Asri yang sudah tertidur lagi. Kasa yang menempel di dahinya tampak memerah, entah karena betadin atau karena darah yang memang belum berhenti. Asri, bisa begini sih? Kejadian yang baru saja menimpa Asri membuat Nanang bertanya-tanya, padahal sebelumnya baik-baik saja. Sepanjang jalan ia terbebani dengan segala pertanyaan tentang istrinya. Rasa penasaran yang meruak membuat Nanang merasa tidak tenang. Terlebih sedari tadi Asri belum juga sadar, seolah energinya terkuras habis tak bersisa. Sampai mereka tiba di komplek perumahan, mobil yang mereka tumpangi pun segera berbelok ke arah kanan. Sorot lampu kendaraan roda 4 tersebut menuju tepat ke sebuah rumah yang dekat dengan persawahan. Sri, bangun Sri, udah sampai. Senyum Nanang kembali dengan lembut. Ia membangunkan istrinya. Asri, udah sampai. Yuk bangun yuk. Tepuk Nanang perlahan mendarat ke pipi Asri. Dava itu udah nungguin di dalam loh, bisik Nanang sekali lagi. Namun tak ada jawaban dari Asri. Tubuhnya terasa dingin. Wajah Asri pucat pasi. Asri, kamu kenapa sih? Sri, bangun dong. Kini Nanang mencoba menepuk Asri lebih kencang sambil menggoyang-goyangkan tubuh istrinya. Akan tetapi Asri tetap sama sekali tak bergerak sedikit pun. Nanang yang panik segera bangkit. Ia berputar, kemudian membuka pintu di sisi kiri. Buru-buru Nanang menggendong Asri. Ia bawa istrinya segera masuk ke dalam rumah. Dava,
Dava, bukain pintu nak. Lengan kekar Nanang dihantamkan pada pintu yang masih tertutup rapat. Ia tak bisa mengetuknya sebab kedua tangan Nanang ditimpa berat tubuh Asri yang sedang tak sadarkan diri. Dava, cepet dong bukain pintu. Mama pingsan. Pekik Nanang sekali lagi agar anaknya mendengar bahwa mereka sudah tiba di rumah. Tak berselang lama, suara langkah kaki terdengar dari dalam, diselingi dengan balasan Dava yang sudah berdiri di balik pintu. Sebentar ya Pak, Dava bukain. Jari-jari mungil Dava memutar kunci yang tertancap pada gagang pintu. Pintu segera terbuka, memperlihatkan seorang anak lelaki berusia 10 tahun yang sedang memperhatikan tubuh mamanya. Pak, Mama kenapa? Dengan polos Dava bertanya sambil melongo. Namun Nanang tak mengindahkan pertanyaan anaknya. Ia dengan sigap membawa Asri masuk, merebahkan tubuh istrinya di ranjang yang empuk. Dava, ambilkan Mama air ya nak. Tita Nanang segera. Pikirannya kacau. Ia berusaha membuat Asri tersadar dengan berbagai cara. Segelas air hangat dengan baskom berisikan kompres sudah diletakkan di atas meja. Berbagai minyak aromatik juga tersedia. Dengan sabar, Nanang merawat Asri hingga tersadar. Tubuh Asri yang begitu lemah dipaksa untuk bangkit dari tidurnya. Ia merasakan sekujur tubuhnya terasa pegal, seolah persendiannya dipatahkan menjadi berkeping-keping. Mas, aku kenapa? Lihat wajah Nanang yang khawatir membuat Asri bertanya-tanya. Ia tak sadar dengan sesuatu yang barusan terjadi padanya. Yang ia ingat hanya saat ia terpleset dari mobil lalu diangkat oleh para pedagang. Sudah, kamu istirahat aja dulu ya. Suhumu masih naik turun. Sambil memeras kain kompres, Nanang kembali melekatkan pada dahi Asri yang tak tertutup oleh kasa. Kok kamu bisa jatuh sih? Dahimu luka loh. Nanang yang masih keheranan segera bertanya kepada Asri. Akan tetapi Asri hanya diam. Ia terbungkam. Asri masih terkejut dengan apa yang terjadi sebelum tragedi menimpanya. Bahkan ponsel yang terletak di samping mereka pun segera dilempar oleh Asri. Dava yang baru saja datang kemudian mengernyit kala melihat tingkah aneh mamanya. Anak lelaki itu berjongkok lalu mengambil ponsel Asri yang sudah retak setengahnya. Mama, kenapa dibuang ponselnya? Tadi jawaban dari Asri. Ia menggeleng pelan. Biarkan aku tenang dulu mas. Mana wedang ronde yang aku pesan? Binar mata Asri memberikan isyarat tentang apa yang ia alami. Hebatnya Nanang segera mengerti. Ia bergegas kembali menuju ke mobil yang sudah terparkir di halaman rumah. Ia mengambil barang-barang mereka beserta makanan yang dipesan oleh Asri. Nanang tak merasa ada kejanggalan sejak kepulangan mereka dari tempat golf. Namun ketenangannya segera terusik ketika ia membuka mobil. Semerbak bau busuk kembali tercium. Berkali-kali Nanang mengendus. Ia mengikuti kemana letak bau busuk itu berasal. Barangkali memang ada bangkai di mobil. Setelah ia ikuti, sumber bau itu ternyata berakhir di belakang kursi kemudi. Sama seperti tadi, mata Nanang segera menatap tajam dengan jeli bergerak memperhatikan sela-sela tempat duduknya. Tak ada sesuatu yang menyebabkan bau busuk menyeruak. Aneh. Apa jangan-jangan karena sosok yang tadi? Ia bergumam sambil menelan ludah berkali-kali. Jantung Nanang berdegup kencang, memompa darah yang mengalir tak beraturan. Ketakutan Nanang menjalar. Rasa sejuk tiba-tiba saja menyentuh tungkuknya. Tadi pasti hanya halusinasiku saja, ketus Nanang. Tak memperdulikan suatu bau yang masih bersarang dalam mobilnya. Ia tak ingin menerima bahwa sosok yang dilihatnya itu nyata. Sebisa mungkin Nanang mencari alasan agar ia tidak ketakutan. Tapi mengenai kondisi Asri, ia tak bisa menyangka jika saja Asri mengatakan lagi tentang apa yang ia lihat. Terlebih jika itu menjadi penyebab tragedi yang menimpa Asri. Asri, wedang rondenya sudah dingin. Aku hangatkan dulu ya. Sambil berjalan, Nanang memastikan tak ada yang salah dengan pesanan Asri. Hanya saja, wedang rondenya sudah dingin karena mereka terlalu lama sampai di rumah semalaman. Kondisi tubuh Asri membaik. Suhu tubuhnya pun kembali normal. Wajahnya kembali pulih. Namun semalaman pula Nanang tak dapat merebahkan tubuh dengan tenang.
Setiap kali ia akan memejamkan mata, seolah ia merasakan sentuhan yang teramat dingin meraba tangannya. Sebenarnya Nanang tak ingin berpikiran buruk, tapi tiba-tiba saja saat hampir tengah malam, Dava menghampirinya. Seorang anak lelaki dengan mata yang sayu berdiri di depan pintu. Ia melambai pada Nanang yang tengah membelai rambut Asri. Nanang bangkit, menghampiri Dava yang menunggunya. Pergelangan tangan Nanang ditarik oleh jari-jari mungil Dava. Anak itu membawa Nanang ke kamarnya. "Kenapa, Nak? Mau papa temani tidur?" Nanang tak berpikiran hal buruk tentang anaknya. Hanya saja ia melihat gelagat Dava ketakutan. Dava menunduk, kemudian menunjuk ke arah kamar mandi yang terletak di dalam dekat dengan pintu kamarnya. "Pak, di sana, Pak," ujar Dava. Nanang segera bangkit dari duduknya. Ia mengendap-endap ingin memastikan apa yang dilihat Dava. "Gak ada apa-apa. Memang gak Dava ngeliat apa?" tanya Nanang yang juga penasaran. Anak seusia Dava memang masih suci-sucinya. Ia masih bisa merasakan keberadaan sosok yang tak bisa mereka rasakan di sekitaran sana. Di hadapan Nanang, Dava mendongak. Ia memeluk lengan kekar Nanang. "Pak, ada tante-tante yang papa bawa. Dari tadi di sini ngikutin mama." Mendengar ucapan Dava membuat Nanang terkejut. "Gak ada apa-apa kok. Papa sama mama gak pernah bawa orang ke rumah." Nanang mencoba beralasan, padahal ia sendiri ketakutan. Dava tetap merengek. Ia kekeh dengan apa yang dilihatnya. "Beneran, Pak. Dari tadi manggilin Dava terus." Anak lelaki itu berbisik dengan gelagat ketakutan. "Dava nggak bohong, Pak," tegas Dava sekali lagi. Sementara itu Nanang sedang mencoba mencari alasan. Bagaimanapun tak mudah untuk mengelabui anak seusia Dava, apalagi ia tahu bahwa sesosok yang menampakkan diri memang ada. Begitu pula Nanang mulai percaya yang dilihat Dava adalah sesosok yang mengikuti mereka sejak mereka pulang dari lapangan golf. Atau mungkin benar, sosok itulah yang menjadi penyebab Asri terjatuh bahkan sampai jatuh pingsan. Nanang segera mendekap tubuh Dava. Beberapa kali tepukan ia berikan untuk menenangkan anaknya. "Itu cuma halusinasi Dava aja. Ayo, kata Pak Ustadz gimana? Kita sebagai manusia itu gak boleh takut sama mereka ya." Dava ingatkan, kata Pak Ustadz. Semburan-semburan kalimat penghibur terlontar begitu saja. Dava menatap dalam wajah Nanang. Alangkah terkejutnya ia mendengar pesan tersebut. "Dava ingat. Kalau gitu kenapa nggak panggil Pak Ustadz aja untuk usir dia, Pak?" Anak sekecil Dava mampu berpikir dengan cerdasnya. Ketakutan yang sedari tadi memeluk seketika hilang setelah mendengar pesan papanya. Nanang tersentuh. Ia jadi berpikiran hal yang sama. "Ya, besok kita panggil Pak Ustadz ya. Kita ngaji bareng." Saran Dava diiyakan oleh Nanang. "Tapi sekarang Dava tidur lagi ya. Papa harus temani mama. Kondisi mama kan belum pulih," ujar Nanang sambil merebahkan tubuh anaknya. Kemudian menutup dengan selimut tebal. Ia beranjak kembali menimang-nimang saran cemerlang dari sang anak. Dalam hati Nanang berkata, "Kalau sampai besok kondisi Asri nggak membaik, aku harus panggil Ustadz." Tak ada suara lagi di dalam rumah sederhana milik keluarga kecilnya. Semua sudah terlelap, tapi tidak dengan Nanang. Ia masih terjaga, khawatir jika terjadi sesuatu pada Asri. Terlebih setelah mendengar ucapan Dava tadi, Nanang semakin was-was. Sedikit tak percaya bahwa sosok yang dilihat Asri ternyata mengikuti mereka. Dalam tenang, Nanang selalu bergumam. Ia melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran sebagai tabir pembatas antara mereka dengan sosok yang mengikutinya. Ia percaya tak ada yang bisa mengalahkan kekuasaan Tuhan yang Maha Esa, karena sejatinya derajat manusia lebih tinggi daripada mereka. Namun yang tak dimengerti oleh Nanang, mengapa sosok tersebut ikut jika tidak memiliki tujuan? Sedari tadi pikiran Nanang larut dalam seluk-beluk tak berujung. Ia tak mengerti, sungguh tak mengerti dengan kondisi yang menimpa Asri. Di sisi lain, ia masih penasaran. Perlahan ia bangkit, mengambil ponsel Asri yang tergeletak di atas meja. Entah mengapa perasaan Nanang menjadi tak enak. Ia buka seluruh ikon pada ponsel Asri sampai ia menemukan sesuatu yang tak terduga.
Sebuah foto yang ditangkap Asri sebelum kejadian, wajah manis wanita tersebut bersanding dengan sosok mengerikan yang duduk di kursi belakang, rambutnya kusut panjang, berkoreng dan bernanah. Wajahnya juga menyeramkan, senyum sosok tersebut begitu lebar, seolah bibirnya tersayat sampai ujung telinganya. Nanang gemetar. Ia melakukan hal yang sama dengan Asri saat menatap sebuah foto mengerikan. Spontan ia melempar ponsel itu, kemudian menutupi diri dengan selimut tebal. Nanang benar-benar terkejut. Rupa sosok yang ia lihat begitu jelas dibanding bayangan yang terpantul pada kaca mobilnya. Seluruh wajahnya hancur dan busuk. Bahkan setelah melihat fotonya saja, Nanang merasakan gejolak perut tiada henti. Ia merasa mual. Seketika bau-bau tak sedap kembali tercium menyebar ke sentro kamar. Sialnya hanyalah Nanang yang masih terjaga. Ia meringkuk mendekap tubuh Asri yang tertidur nyenyak. Ia takut jika saja sosok tersebut kembali mencelakai mereka atau bahkan Dava. Ya, mata Nanang melotot. Ia gelagapan segera keluar dari selimut tebal. Tak peduli dari mana sosok itu muncul, Nanang tak gentar. Ia melangkah cepat menjemput Dava yang tertidur di kamarnya. Aneh, pintu kamar Dava tertutup. Padahal terakhir saat Nanang pindah, ia membiarkan pintu kamar anaknya terbuka lebar. Panik, tangan Nanang segera memutar gagang pintu dengan cepatnya. Tok tok tok, tok tok tok. Nak, Dava, tolong buka pintunya, nak. Nanang juga mendaratkan beberapa pukulan yang terdengar kencang. Peluk keringat kembali membasahi pelipisnya. Sayup-sayup ia mendengar suara tawa dari dalam kamar Dava. Begitu juga dengan bau busuk yang kembali pekat, membuat suasana semakin mencekam. Ditambah lagi dengan suara burung kedasi yang bertengger di atas rumah. Dava, brak, brak. Nah, buka pintunya, nak. Berkali-kali panggilan Nanang tak dijawab oleh Dava. Malah suara tawa beserta lirik tangis yang terdengar menyautinya. Awas saja, jangan berani macam-macam dengan anakku. Nanang melakukan ancang-ancang. Ia melipat lengan hingga tampak otot kekarnya. Dengan sigap Nanang segera menabrakkan tubuhnya pada permukaan kayu jati yang tebal nan kokoh. Brak! Dengus nafas kencang keluar bersamaan dari mulut dan hidung Nanang. Ia meraup wajah, kemudian menatap lampu kamar Dava yang berkedip kesekian kalinya. Sementara itu Dava masih terbaring di atas ranjang. Posisinya tak berubah sejak ia ditinggalkan oleh Nanang. Buru-buru Nanang mengangkat tubuh Dava. Ia membawa anak lelaki tersebut agar berada di dekatnya. Dan tepat ketika mereka sampai di kamar Asri, suara hantaman dari pintu kamar Dava terdengar mengejutkan. Sampai-sampai Asri tersadar. Ia melihat Nanang yang sudah sempoyongan membawa Dava untuk dibaringkan di ranjang. Asri mendekat pada Nanang. Tangan-tangan lentiknya segera menyekar rambut Nanang yang sudah basah oleh keringat. Hembusan nafas Nanang terasa panas menyengat kulit Asri. Mas, kenapa mas? Ada apa? Tanya Asri kebingungan. Ia baru saja tersadar, tak tahu menahu apa saja yang baru terjadi pada Nanang dan juga Dava. Gak ada apa-apa. Tidur lagi aja. Nanang berusaha mencoba tenang menanggapi pertanyaan Asri yang terburu-buru. Namun bagaimanapun ia tak bisa menutupi kegelisahannya tentang apa yang terjadi barusan. Asri tak bisa berkutik malam itu juga. Meski rasa ingin tahunya besar, tapi ia memilih untuk mengurungkan berbagai pertanyaan yang sudah ia siapkan. Terlebih melihat kondisi Nanang yang membuatnya kasihan. Beberapa jam berlalu, tak ada gangguan apapun lagi yang Nanang rasakan. Pada akhirnya ia pun bisa mengistirahatkan tubuh walau sejenak, mengingat keesokan pagi ia harus kembali bekerja seperti biasa. Mas, makan dulu ya. Masuk kamu mau langsung berangkat sih? Tatap mata Asri lekat pada lelaki yang sedang sibuk membenarkan dasi. Berkali-kali ia tak dapat mengikat benda yang tersemat pada kerak kemejanya dengan rapi. Asri yang sedang sibuk mempersiapkan makanan segera mendekat, mengesampingkan beberapa lauk yang belum ia pindahkan pada piring. Dengan lihai, jadi Asri segera merapikan dasi Nanang. Pagi itu Nanang tampak kelabakan. Beberapa menit sebelumnya saja ia selalu bertanya letak barang yang disimpan, padahal baru saja disiapkan.
Sepertinya pikiran Nanang semakin kacau sejak kejadian semalam. Binar mata Nanang begitu indah memperhatikan senyum Asri yang menawan. Makasih ya. Kecup bibir Nanang segera mendarat di dahi Asri yang masih terbalut kasa. Nanti kasanya diganti ya. Kalau ingin periksa, tunggu aku pulang. Ngerti? Tambah Nanang yang sudah siap menenteng tas kantornya. Gue sarapan dulu, Mas. Asri yang sudah menyiapkan berbagai makanan di atas meja langsung menekuk wajah ketika Nanang sudah berjalan menuju halaman. Dari luar, Nanang memekik. Sudah, makan bekal saja, aku sudah kesiangan. Kendaraan yang Nanang tumpangi sudah berbunyi. Beberapa kali klakson ia bunyikan. Mas berangkat ya, jangan lupa antar Dava. Assalamualaikum. Tak terdengar lagi deru mesin mobil Nanang. Sepertinya lelaki itu sudah melaju jauh dari rumah. Mah, kenapa papa buru-buru? Sedetik kemudian Asri tersenyum menyambut kedatangan Dava yang sudah bersiap untuk sekolah. Bau harum khas minyak telon tercium menyegarkan. Dava terduduk, tangan-tangan mungilnya siap mengambil beberapa centong nasi untuk ditata di atas piring bundar. Papa kesiangan. Nah, nanti Dava ke sekolahnya sama mama ya, ujar Asri dengan penuh perhatian. Suara keran air terdengar, cipratannya berbencar, membasahi tangan Asri sambil menuang segelas air. Asri duduk di samping Dava. Seorang anak lelaki di sampingnya sudah makan dengan lahap. Tak sadar senyum Asri mengembang, rasa lelah yang masih bersarang segera pudar. Mau tambah? Asri menawarkan namun dibalas gelengan kepala oleh Dava. Ia menatap wajah Asri yang berseri-seri. Setelah menyelesaikan kunyahannya, Dava berkata, "Mah, semalam ada tante-tante di kamar Dava. Tapi papa gak percaya. Padahal kan tante-tante itu mama yang bawa." Celetuk Dava memberitahu apa yang dilihatnya semalam. Terus Dava bilang deh buat manggil Pak Ustadz ke papa. Emang mama ketemu di mana sih? Serem banget, tambah Dava kemudian memasukkan sesendok nasi ke dalam mulutnya. Asri yang tidak percaya segera menyanggah ucapan Dava. Ah, enggak. Mama nggak bawa siapa-siapa ke rumah. Ada mama. Dava serius deh. Asri bangkit, kemudian ia membereskan makanan yang ada di atas meja. Dah, siang. Yuk berangkat. Ia menghentikan niatan Dava untuk bercerita lebih lanjut. Mah, tapi nanti kalau dia datang lagi gimana? Pandangan Dava mengikuti kemana langkah Asri pergi. Mondar-mandir menyiapkan beberapa barang yang akan Dava bawa ke sekolah. Enggak bakalan. Udah yuk berangkat. Sebenarnya Asri tahu tentang sosok yang Dava ceritakan. Ternyata ia memang datang mengikuti mereka sampai mengganggu semalaman. Seketika Asri teringat wajah Nanang yang ketakutan sambil membawa Dava pindah ke kamar mereka. Sepanjang jalan Asri melamun memikirkan hal tersebut. Ia ingin tahu dari Nanang secara langsung, apalagi sejak semalam ia diganggu. Anehnya Asri tidak merasakan atau tidak mendengar apapun. Tubuhnya begitu lemah sehingga membuat Asri seolah tuli dan buta. Sesampainya di rumah, Asri pun kembali merebahkan diri di atas sofa empuk. Ia mulai penat. Kepalanya terasa pusing memikirkan kejadian-kejadian yang berkaitan dengan sosok tersebut. Sejenak Asri menenangkan diri sambil menonton tayangan televisi kesukaannya. Beberapa saat kemudian dering ponsel terdengar. Asri melirik pada kontak seseorang yang melakukan panggilan video masuk. Ibu, tawa Asri merka. Ia segera mengangkat panggilan video dari ibunya di seberang sana. Suara wanita yang ia rindukan hadir di sela-sela riuh warga desa yang sedang beraktivitas. Asri, apa kabar? Ibu kangen. Senyum Asri mengembang, menampakkan tonjolan tulang pipinya yang memerah. Alhamdulillah, Asri baik bu. Kalau ibu sama Risa gimana kabarnya? Asri berbalik tanya. Dari seberang sana, wajah seorang wanita tampak senang menatap Asri. Iya, ibu baik-baik saja di sini. Risa juga. Kamu sedang apa? Hah? Dava sama Nanang sudah berangkat. Bibir Asri tertekuk ke bawah. Ia menjadi kesal saat ibunya menanyakan Nanang. Nanang sudah duluan. Asri baru aja nganterin Dava sekolah, balas Asri. Kemudian ia membalikkan kamera pada suatu objek yang bersinar di hadapannya. Asri lagi nonton televisi.
Ibu lagi apa? Tambah Asri dengan senang, namun tidak dengan ibunya. Dari layar ponsel Asri, wanita itu menjauhkan wajah. Ia segera mematikan kamera, suara langkah kaki pun terdengar buru-buru. Astagfirullah, Asri, itu apa nak? Pekik ibunya dengan histeris. Suara panggilan video terputus-putus, tapi Asri masih bisa mendengar samar-samar suara ibunya yang memanggil-manggil Risa. Riz, ini opo? Ya Allah, bamu itu sama siapa? Begitu pula terdengar suara adiknya, Asri kebingungan. Ia berusaha mencari-cari apa yang membuat ibunya histeris, akan tetapi ia tak mendapati apapun. Ibu kenapa sih bu? Tak ada balasan, hanya suara gerasak-gerusuk yang terdengar. Ibu, kenapa sih? Ada apa? Panggilan telepon itu tiba-tiba mati, disusul dengan suara notifikasi pesan masuk dari Risa. Mbak, apa di rumah ada orang? Ibu ketakutan, katanya ibu ngeliat kuntilanak di dekat Mbak. Satu pesan masuk yang mengejutkan, Asri terbelalak tak percaya. Padahal di hadapannya tidak ada apa-apa, hanya nyala televisi saja. Jari-jari Asri yang bergetar segera mengirimkan balasan. Tak mengapa, ia kembali merasakan suasana yang mencekam. Hawa di rumahnya naik turun membuat Asri merasa tidak nyaman. Riz, emangnya kayak gimana kuntilanak yang dilihat ibu? Kok mbak ngeliat yang aneh-aneh di rumah? Balas Asri dengan rasa ingin tahu yang tinggi. Ia ingin memastikan bahwa sosok yang dilihat ibunya itu sama seperti sosok yang mengikuti mereka sewaktu pulang dari tempat golf. Suara notifikasi berkali-kali masuk membuat mata Asri merasa tegang. Ia melotot kala membaca seluruh pesan yang dikirim dengan cepat oleh Risa. Rambutnya kusut panjang, pakai gaun putih, kepalanya penuh koreng atau mungkin borok. Serem pokoknya. Coba mbak telepon lagi. Jangan mbak, jangan. Ibu ndak mau, ibu takut. Asri berdesis pelan sambil menggigit jari, memperhatikan segala sudut ruangan yang senyap. Tak ada bincang-bincang warga di luar. Benar-benar terasa sepi. Ketakutan Asri segera menjalar. Ia sama sekali tak beranjak dari sofa. Ia takut diganggu atau melihat sosok menyeramkan yang berhasil menjadi bayang-bayang seram. Mbak harus gimana? Lama Asri menunggu balasan dari Risa. Sesekali ia tengok sebuah ruangan yang langsung mengarah pada kamar. Ia merasa ada sesuatu yang mengawasinya dari sana. Bukan hanya itu, beberapa saat setelah panggilan videonya terputus, suara-suara barang-barang bergeser bergantian terdengar. Ia tak tahu harus berpikiran positif seperti apa, sebab ia terlanjur percaya bahwa sosok itu bersemayam di rumahnya. Mbak datang aja ke rumah ibu setelah Dava pulang. Berjam-jam lamanya Asri bertahan pada posisi yang sama, menanti detik berganti hingga tiba waktunya untuk menghampiri Dava di sekolah. Ia tatap sebuah benda bundar yang menempel di dinding. Jarum-jarum panjangnya tak kunjung bergerak. Tinggal beberapa menit saja ia harus menunggu, namun entah mengapa waktu berjalan terasa lama. Mending aku jalan duluan deh. Asri bangkit sambil meletakkan tas kecil pada bahunya. Ia bergegas mengendarai motor di bawah terik sinar mentari yang sedang tinggi-tingginya. Kendaraan roda 2 itu ia bawa kencang menerabas sempitnya jalan yang penuh dengan pengendara. Tibalah waktunya. Sesaat setelah Asri sampai, seorang anak laki-laki dengan pakaian putih merah sedang melambai-lambai di depan gerbang. Senyum anak tersebut begitu ceria, berhasil menyita perhatiannya. Ayo Dava cepat, Mama harus pergi ke rumah nenek, ujar Asri mempercepat Dava. Anak lelaki yang baru saja keluar dari ruang kelas itu tanpa kebingungan. Dari kaca spion, ia perhatikan wajah mamanya yang masam. Kok tumben, kenapa tiba-tiba mau ke rumah nenek? Tanya Dava. Ada hal penting, Mama itu harus cepat-cepat ke sana. Nanti biar Papa yang susul kita ya. Balas Asri seketika membuat Dava terdiam, merenung sambil memeluk tubuh Asri. Lama perjalanan mereka, akhirnya tibalah di sebuah desa. Langkah Asri dibawa dengan berbagai pertanyaan yang bersarang di pikiran. Ketika selangkah kaki mereka masuk rumah, seorang lelaki setengah tua dengan sorban putih dan tasbih menyambut kedatangannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sahut lelaki tersebut berbarengan dengan wanita yang baru saja keluar dari kamarnya.
Ada apa, Bu? Kenapa nyuruh Asri datang ke sini? Tanya Asri yang dikejutkan dengan kedatangan seseorang lain di rumah ibunya. Ibunda Asri melirik kepada laki tersebut. Ini Ustadz Toha. Ibu itu sengaja memanggilnya kemari karena jempol ibunya menuding lelaki setengah tua yang ternyata bernama Ustadz Toha. Begini Nasri, kedatangan saya kemari itu karena keperluanmu, sahut Ustadz Toha menjelaskan tujuan kedatangannya. Asri hanya mengernyit sambil merangkul tubuh Mungil Dafa yang bersandar di sampingnya. Keperluan saya? Saya nggak ada keperluan apa-apa. Ia tersenyum getir, tak mengerti dengan maksud tujuan ibunya mengundang Ustadz Toha. Lebih tepatnya, kedatangan saya karena keperluan sosok yang sudah mengikuti kamu, Asri. Dari tadi, sosok itu ada di belakang kalian. Asri terlonjak sontak. Ia menoleh ke arah belakang, kemudian melempar pandangan pada Dafa yang terlihat ketakutan. Anak lelaki itu terus menutup mata sambil memeluk Asri dengan erat. Apa sosok kuntilanak? Tanya Asri terbata-bata. Ustadz Toha mengangguk. Benar, saya izin untuk meruqyah. Apakah diperbolehkan? Tanya Ustadz Toha kemudian. Ya, tak ada pilihan lain bagi Asri jika itu adalah cara untuk melepaskan sosok yang mengikutinya. Setelah kumandang azan zuhur tiba, mereka pun bersiap untuk melaksanakan sholat berjamaah. Setelahnya, Asri yang masih dalam kondisi suci segera terduduk di hadapan Ustadz Toha. Minum ini. Ucapkan bismillah dulu. Lelaki setengah tua itu mengulurkan sebotol air yang sudah ia doakan. Tanpa ragu-ragu, Asri segera meneguknya hingga habis. Tiba-tiba saja, kepalanya terasa pusing. Pandangannya kabur. Ia merasakan hawa panas berada di sekitaran mereka. Bismillah. Tangan Ustadz Toha disejajarkan dengan Asri. Bibirnya bergetar. Ia memulai ruqyah yang gunanya untuk mengusir sosok kuntilanak tersebut. Berkali-kali lantunan ayat suci terdengar seketika membuat tubuh Asri bergetar. Bu, tolong tahan tubuh Asri dari belakang ya. Asri semakin memberontak ketika tangan Ustadz Toha ditempelkan pada dahinya. Ia berteriak, meronta-ronta, sesekali ia juga menangis. Sakit, sakit. Saya tidak ingin berbuat jahat. Saya bukan sosok yang jahat. Lepaskan benda itu dari saya. Saya hanya ingin pulang. Pekik sosok yang ada di dalam tubuh Asri dengan tangis pilu. Aku tidak peduli. Kalau memang benar kamu bukan sosok yang jahat, mengapa kamu terus mengikuti pemilik tubuh ini? Sentak Ustadz Toha sambil menguatkan jempolnya semakin kencang menekan dahi Asri. Tubuh Asri semakin bergetar hebat. Saya ingin pulang. Ingin pulang. Saya hanya ingin dikembalikan. Pulang kemana? Tempatmu bukanlah di dunia jika memang kamu ingin pulang. Ustadz Toha beranjak kemudian memutari tubuh Asri sambil menabur garam. Mata Asri melotot tajam. Urat-uratnya yang berwarna merah kebiruan keluar. Ia memutar kepala mengikuti tubuh Ustadz Toha yang berjalan mengelilinginya. Saya ini korban. Saya ingin tempat yang layak, bukan di sebuah tempat yang diinjak-injak. Brak! Asri kehilangan kesadaran. Tubuhnya terhuyung ke kanan hingga menghantam lantai yang keras. Asri, sudah, biarkan dulu saja. Tolong ambilkan sebotol air lagi. Tepat setelah Asri pingsan, deru mesin mobil tiba-tiba terdengar, disusul dengan langkah kaki seseorang. Asri, astagfirullah. Kenapa? Istri saya kenapa? Nanang yang baru saja sampai disambut dengan kondisi Asri yang mengenaskan. Tenang mas, saya baru saja meruqyah agar sosok yang mengikuti kalian pergi, ujar seorang lelaki yang menatap dalam ke arah Nanang. Kalau boleh tahu, bagaimana awal sampai kalian diikuti? Tambah Ustadz Toha seraya bertanya. Nanang berusaha tenang. Ia bersila ikut bergabung bersama Ustadz Toha sambil meraup wajahnya yang penuh dengan keringat. Nanang segera menceritakan awal mula mereka diikuti oleh sosok kuntilanak menyeramkan. Dia ingin mencari tempat tenang. Kematiannya tidak wajar.
Dia adalah korban pembunuhan yang dibuang dan mayatnya ditemukan saat sudah busuk. Segala prosesi ruqyah telah usai, tapi Asri tak kunjung sadar setelah berbincang sejenak dengan sosok yang mengikuti mereka. Titik terang pun ditemukan. Ya, sosok kuntilanak tersebut sejatinya tidak diterima sebab belum tutup usia yang seharusnya. Ia lalu berkelana mencari-cari seseorang untuk membawanya pulang, berharap bumi menerima. Semenjak kematian mengenaskan yang merenggut nyawa, tempat golf yang mereka kunjungi menjadi letak ditemukannya mayat wanita yang sudah busuk. Entah siapa yang melakukannya. Ia sudah dalam kondisi tidak berbentuk. Tubuhnya dipaksa masuk ke dalam karung yang akhirnya diterlantarkan di dekat pohon rindang. Jiwanya tak tenang. Ia kebingungan mencari jalan pulang hingga akhirnya bertemu dengan Asri dan Nanang yang bisa mengantarkannya ke tempat yang tenang. Sebuah pusara wanita itu ternyata berada tepat di tepian rumput lapang, hanya bebatuan sebagai tanda yang tak mereka sadari ternyata pusara. Wanita itu hanya menginginkan tempat yang layak. Setelah mendapatkan kematian yang mengenaskan, sungguh betapa kasihan setelah mengetahui jiwa wanita tersebut terus saja berkelana. Tak tahu siapa keluarga serta seseorang yang membunuhnya, namun ia berhasil mendapatkan tempat yang tenang sekarang. Tulang belulang yang dikubur ala kadarnya sudah mereka urus dengan semestinya. Ustadz Tohala yang memindahkan sisa-sisa tulang wanita tersebut pada pemakaman yang layak, berharap tidak akan mengganggu manusia lagi. Selesai. Wow, luar biasa. Kisah dari Misty Nim. Ini dapat banget horornya dan sosok wanita yang mengikuti dan dengan berbau busuk itu kayaknya dapat banget ya. Dari awal dia bermain golf sampai dengan rumah dan masih mengikuti terus. Untungnya Nanang ya sebagai kepala keluarga tuh, tapi memang harusnya lebih cepat ya. Tapi alhamdulillah tetap akhirnya Asri melalui anak mereka. Ternyata anaknya ini Dava memiliki, apakah benar Dava memiliki kemampuan khusus ataukah memang karena anak kecil ya yang masih bisa melihat, kita juga nggak tahu karena tidak dijelaskan di sini. Yang jelas sosok wanita itu ternyata adalah sosok yang sedang mencari jalan pulang. Jadi dia bisa disebut arwah penasaran lah ya, karena dengan apa namanya harus meninggal dengan cara yang tidak wajar dan cara pemakamannya juga kurang layak, maka dari itu dia mencari jalan pulang. Alhamdulillah akhirnya berkat bantuan dari Ustadz Toha ya bisa terselesaikan semuanya. Di sini banyak sekali hikmah baik yang bisa kita ambil dalam kisah barusan. Salah satunya sih kalau menurut saya pribadi sih ya, menilik dari kisah tadi, salah satu hikmah yang baik adalah ya paling tidak setelah mendekati maghrib ya, jangan pas maghribnya dengar azan baru berhenti gitu main golf ya. Sebelumnya jauh setengah jam lah sebelumnya sudah prepare ya, sudah selesai, dan ketika maghrib sudah tidak ada lagi di lapangan golf. Jadi nggak harus di lapangan dimanapun ya, paling tidak udah persiapan. Jadi di sini sih menurut saya hikmah baik yang bisa kita ambil jelas. Kalau menurut maghrib itu kan adalah waktu pergantian ya, kayak di situ makhluk-makhluk tak kasat mata menunjukkan eksistensinya. Jadi mungkin itu salah satu hikmah baik yang bisa kita ambil. Overall kisahnya keren banget, luar biasa. Misty Nim selalu dengan horornya yang menggigit ya. Dan kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia, yang sudah selalu hadir setiap harinya. Karena kehadiran teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, yang suka dengan kisah barusan, yang suka dengan video barusan bisa diklik tombol like ya, tombol jempolnya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa dong diklik tombol merah subscribe-nya. Lonceng notifikasi juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Dan untuk channel Ilo Bercerita ini ya, kami upload di setiap harinya teman-teman. Setiap malam jam 9 malam waktu Indonesia bagian Barat atau jam 21.00 waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan apabila ada teman-teman yang mungkin punya kisah horor misteri ya, yang diangkat dari kisah nyata, yang berdasarkan pengalaman pribadi, apabila mungkin berkenan dibawakan di channel kami, bisa mengirimkan ke kami lewat nomor telepon yang ada di sini. Dan bebas ya, dalam bentuk tulisan boleh, dalam bentuk rekaman suara boleh, senyamannya teman-teman aja. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata, saya Ila mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah, ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya.
Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah serunya, yang pasti tidak kalah horornya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Bercerita. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.